Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu. Pujian yang terbaik. Mainkan pujian. Shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Puji Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita akan mulaikan. Sebelum itu kita berdoa. Segala pujian syukur yang bersama dengan orang surga kepada kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan dan Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu bagi kami Tuhan sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami akan percaya Engkau akan memberkati ibadah kami. Semua jemaat Tuhan yang dalam perjalanan tibakan dari tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Kami alasan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Alam semesta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan
Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita akan mempersoalkan bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Tiba saatnya, haleluya. Keselamatan hanya dari Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya, haleluya. Saatnya kami berkuasa. Risma yang bangsa. Terus menaikkan pujian bagi Tuhan, haleluya. Datanglah dan berkata, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau memilih kehidupan kami semua Tuhan, dan Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian kami Tuhan, haleluya.
duduk Bapak Ibu. Silakan dulu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan.
kami Engkau ada. Bahkan dalam lembah kelam kami Engkau ada. Engkau menolong kami bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, bukan hanya tiga kali, tapi berkali-kali Engkau menolong. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya 2026 kasih-Mu tetap atas kami. Bahkan tahun-tahun yang kami lewati, bulan-bulan, minggu-minggu, hari-hari yang kami lewati, kami selalu dalam pengawasan dan dalam pertolongan Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas semua jemaat yang hadir. Biarlah pengurapan-Mu membuat kami bisa mengerti firman-Mu. Pengurapan-Mu membuat kami bisa mengerti kehendak-Mu. Pengurapan membuat kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Haleluya. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Bilang kiri kanan, jangan loyo. Haleluya. Tuhan kita itu tidak pernah terpengaruh dengan banyak atau sedikitnya orang yang beribadah. Dia butuh orang-orang yang tulus saat beribadah kepadanya. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang tulus. Bilang kiri kanan, kamu orang tulus. Haleluya. Puji Tuhan. Beberapa jemaat keluar kota berlibur, dan saya juga akan berlibur besok. Tapi bukan di luar negeri, tapi di Toraja. Akan mengikuti perkemahan Jambore daerah. Jadi anak-anak muda yang sudah mendaftar bisa mempersiapkan diri ke sana. Ini kan pria, wanita beda. Mungkin yang wanita-wanita mungkin di hotel, sedangkan yang anak muda gabung dengan Pelprak dan Pelmap Pelrap dari GPD apa itu yang Geral GPD KP, tapi namanya El Shaddai KP ya, El Shaddai. Jadi kita akan berbagi tempat karena saya tadinya pesan tempat 6x8, kali yang hadir cuma 7 orang mubasir. Jadi saya gabung dengan camp dari GPD KP. Dan untuk yang mau berangkat sudah ada uang tiket, sudah ada tiketnya, dan tinggal kembali. Dan saya lagi bingung ini apa pria-pria yang mau pergi bisa angkat tangan, yang pria-pria bisa masak sendiri. Tapi mungkin hanya pagi, makan pagi. Tapi untuk makan siang, makan malam catering. Jadi jangan takut kelaparan, pasti ada makanan. Puji Tuhan. Berkoordinasi dengan Karen sama Pak Kolo, dan saya tidak tahu Pak Teddy jadi ikut atau tidak. Ya, tolong perhatikan busnya tiba di Makale. Anak-anak muda dari Toraja, kalau tidak ada kendaraan jemput dengan motor saja. Satu motor berlima. Satu motor saja. Haleluya. Maksudnya teman-teman sahabat boleh jemputkan, tidak banyak, cuma 7 orang. Ya. Baik. Mari semua kita berdiri dan kita baca firman Tuhan dalam Pengkhotbah 7 ayat 8. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Terima kasih buat bantuan sumbangan dari Bapak Ibu yang telah berkorban buat acara Jambore daerah. Masih kurang dana, tapi saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Akhir suatu hal lebih baik daripada
yang sabar lebih baik daripada tinggi. Terima kasih, silakan duduk. Akhir satu hal lebih baik daripada awal. Akhir satu hal lebih baik. Sebenarnya yang bagus awal baik, akhir baik. Daripada awal baik, akhir tidak baik. Awal berteman baik, akhir berkelahi. Pernah alami? Haleluya. Awal-awal baik, tapi akhirnya berkelahi, tidak jalan bareng lagi. Tapi jemaat eklesia, awal baik, akhir baik. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan dulu. Haleluya. Banyak orang memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan tidak baik. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Orang-orang jemaat-jemaat yang memulai dengan baik, memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Coba kita baca bersama dalam Galatia pasal 3 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Memulai dengan roh. Haleluya. Beberapa tamatan sekolah kita malu memulai dengan roh. Sekolah di Maluna memang tidak lama, 9 bulan. Tapi satu hari bisa pagi 4 sesi, sore 2 sesi. Berapa sesi semua? 6 sesi. Hampir setiap hari. Jadi memang padat, dipadatkan. Bangun pagi jam berapa, Wesley? Di Malino bangun pagi itu 4:30. Haleluya, haleluya. Orang yang tidak kuat, haleluya. Haleluya. Dan beberapa anak sekolah kita, kalau dia malas doa, malas masuk kelas, dia pura-pura sakit. Kasih tahu staff, saya sakit. Sehingga satu kali karena dia tahu bohong ini, dia sakit. Ya. Akhirnya setelah sesi pertama semua siswa kelilingi dia karena dia laki-laki. Soalnya di Malino itu siswa-siswi itu pisah. Laki-laki, perempuan beda. Di sana tidak boleh pacaran. Di sekolah kita tidak boleh ngomong sama siswi kalau siswa, dan sebaliknya. Karena terus bohong terus sakit. Apalagi kalau kerja bakti sudah sakit. Siswa mengelilingi dia dan angkat satu pujian karena teman kita hampir setiap minggu dia sakit, kita serahkan dia sama Tuhan. Dia lompat langsung, saya tidak sakit. Nah, saya kan bawa setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitab, setiap hari belajar 6 sesi satu hari. Tapi sekalipun setiap hari doa, setiap hari dengar firman Tuhan, terus, tapi beberapa tamatan sekolah kita tinggalkan Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Haleluya. Minta maaf, beberapa sudah. Apa gunanya kita sekolah Alkitab? Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Jemaat di Galatia, mereka memulai dengan roh, mendapatkan pengajaran dari para rasul, mendapatkan firman yang begitu baik, tapi mereka terpesona dengan
keinginan daging. Memulai dengan roh. Banyak orang memulai hidupnya sebelum bekerja, sebelum berusaha berdoa. Tapi sekarang buka usaha tidak berdoa, rasa diri kuat, rasa diri mampu. Memulai dalam kerendahan hati, mengakhiri dalam kesombongan. Demas, ada nama pekerja kita nama Demas. Cuma bukan Demas itu, ini Demas dalam Alkitab. Demas itu meninggalkan pelayanan. Demas bersama-sama dengan Rasul Paulus. Demas di mana Paulus ada di situ, kawan sekerja. Mari kita baca bersama-sama Kolose pasal 4 ayat 14. Kolose pasal 4 ayat 14. Sama-sama baca. Kolose 4. Sama-sama 3, 2, 1. Salam pada dari Lukas yang kekasih dan dari Demas. Oke. Salam kepadamu dari tabib Lukas dan kekasih dan dari Demas. Oke. Baca lagi satu ayat dalam Filemon 1 ayat 24. Filemon 1 ayat 24, sama-sama baca. 3, 2, 1. Dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi Rasul Paulus memposisikan Demas sebagai rekan sekerja. Dia sangat dekat dengan seorang rasul yang namanya Paulus. Tapi kedekatannya dengan seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa tidak menjamin orang itu tidak tinggalkan Tuhan. Saudara dekat dengan saya sebagai gembala, ibu gembala, tidak menjamin saudara tidak tinggalkan Tuhan. Ya. Ada banyak orang-orang mendampingi gembala, mendampingi hamba Tuhan bertahun-tahun, akhirnya tinggalkan Tuhan. Ini model Demas. Model Demas. 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Karena Demas telah mencintai dunia ini, Dan meninggalkan Allah. ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Siapa yang meninggalkan Paulus? Demas. Kita punya pekerja namanya Demas, tinggalkan saya juga. Dia ada di Kupang, sekarang melayani di sana. Haleluya. Dia janji sama saya begini, Om, saya mau kawin. Kalau kamu kawin, kenapa? Saya butuh uang, Om. Oh, kau butuh berapa, Demas? Itu kayaknya 10 tahun lalu. Om, saya butuh 3 juta. Setelah saya kawin, saya menjadi pengerja kembali di eklesia. Sampai hari ini tidak muncul-muncul. Dananya sudah pergi, sampai hari ini tidak muncul. Haleluya. Bila kiri kanan kamu tidak seperti Demas kok. Haleluya. Jadi ucapan kita harus bisa dapat dipercaya. Sekalipun dia tinggalkan, saya tetap mengasihi. Saya telepon, berapa anakmu? Baru 2, Om. Wah, mau saya di Pakolo dia. Oke, saya kembali bahwa Demas itu mencintai dunia, ya. Agapau artinya cenderung hatinya melekat kepada dunia, keinginan untuk terus melakukan keinginan-keinginan dunia, yang membuat orang tidak bisa mengakhiri
pelayanan dengan baik, hidupnya dengan baik. Kenapa? Hatinya melekat dengan dunia, pikirannya dunia. Haleluya. Minta maaf kalau pikiranmu tiap hari duit, duit, duit. Hati-hati. Coba rubah duit dan melayani. Amin. Duit dan melayani. Saya suka jemaat yang suka cari uang. Tapi jangan lupa, saudara juga suka cari Tuhan. haleluya. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya. Ada lagu sekolah minggu itu. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Cari Yesus. Sekali lagi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Katakan amin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu cari dunia. Maksudnya kebutuhan kita di dunia. Hari Minggu harinya jangan dikorupsi. Haleluya. Berapa jam kita di gereja? Ya, paling 3 jam. Itu pun 3 jam itu sudah mengeluh cipuruk, Pak. 2 jam saja, 3 jam bersama Tuhan tiap minggu, kenapa tidak bisa? Orang di warung kopi berapa jam? Tak usah ditanya, berjam-jam. Kalau istri belum telepon, belum pulang. Haleluya. Mengenal firman Tuhan, terlibat dalam pelayanan seperti Demas, bersama dengan hamba Tuhan yang diurapi, tidak menjamin seseorang tidak meninggalkan Tuhan, tidak menjamin orang itu bisa setia sampai akhir. Haleluya. Suami-suami setia kepada istrimu sampai Akhir. Cuma saya akan bilang akhir. Setia sampai Akhir. amin. Amin. Amin Pak Golo. Amin Pak Seng. Haleluya. Setia sama istrimu sampai setia sama suamimu sampai akhir. Hanya maut yang dapat Memisahkan. Hanya maut yang dapat Memisahkan. memisahkan. Haleluya. Menikah sama suami yang menyegelkan enak atau tidak? Enak atau tidak? Enak. Gimana itu? Enak. Haleluya. Sekalipun kadang menjengkelkan, kadang-kadang dia yang Tuhan beri untuk kita. Amin. Doakan supaya dia bertobat. Tidak usah Pak Pendeta mau bertobat apa? Bagusnya Rasakan. itu tidak boleh. Tidak boleh. Haleluya. Atau Tuhan cabutlah suami saya mau kawin lagi. Itu lebih parah lagi. Haleluya. Memulai dengan baik, mengakhiri dengan baik. Ketika menghadap saya waktu perkawinan, saya angkat tangan, saudara Kolo, maukah saudara mengasihi Ribka, baik susah maupun senang? Kolo jawab apa? Ya. Ya, saya bersedia. Baik badannya sekarang, lalu dan tidak berubah, tetap mengasihi? Iya. Amin. Amin. Pak Kolo tidak mau bilang amin. Haleluya. Sekali kita diteguhkan, maka kita harus belajar setia. Saya berdoa rumah tangga Eklesia memulai dengan baik, mengakhiri dengan Baik. baik. Tidak ada saya dengar, Pak Pendeta saya mau cerai. Tidak ada. Haleluya. Memang hidup dengan
Istri cerewet tidak gampang. Amin bapak-bapak. Jangan pura-pura lagi. Ya. Biasa istri cerewet ya, betul? Bukan di eklesia maksudnya. Tapi yang parah, bapak-bapak cerewet. Banyak, betul? Istrinya yang tahu. Kalau ibu cerewet itu wajar, kalau bapak-bapak cerewet itu capilan namanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir satu hal itu lebih baik. Dari awal kita melayani Tuhan, sekarang tetap melayani Tuhan. Saya kenal sekali pemain keyboard, jago sekali main keyboard. Di mana-mana KKR dia ada. Minta maaf, sekarang dia ada di Papua. Sudah lain, ya, sudah menikah dengan orang lain, orang seberang, dan sekarang istri kedua. Memulai dengan baik main keyboard di gereja, tapi mengakhiri dengan tidak baik. Tinggalkan Tuhan. Sekali lagi, setia pelayanan, dekat dengan hamba Tuhan, tidak menjamin seseorang itu tetap setia, tapi jemaat eklesia tetap setia sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jangan seperti Demas, kenyamanan tanpa Tuhan kesia-siaan, sukses tanpa ketaatan kesia-siaan, kesenangan yang menggantikan Tuhan ujungnya adalah kebinasaan. Ujungnya adalah kebinasaan. Haleluya. Dunia menawarkan sesuatu yang nyaman. Sesuatu yang nyaman. Dunia menawarkan cari uang yang gampang. Dunia menawarkan sesuatu yang mudah, tapi ujungnya kebinasaan. Saudara, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada hasil banyak disertai dengan ketidakbenaran. Katakan amin. Saya tidak butuh jemaat banyak uang. Kalau hasil uang itu korupsi, hasil judi, hasil apa lagi, judol apa itu, hasil menipu, tidak usah. Haleluya. Sedikit tapi halal, sedikit tapi berkenan kepada Tuhan. Dosa pamer sama saya kalau bawa persembahan. Sekarang sudah ada amplop. Dulu kan tidak ada amplop. Ke gereja bisa begini-begini. Ini 100.000. Haleluya. Berilah kepada Tuhan sesuai dengan apa yang engkau peroleh, dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu. Jangan memberi sesuatu kepada Tuhan dari hasil mencuri, dari hasil korupsi. Tuhan tidak suka. Haleluya. Saya hanya mau katakan begini, jemaat eklesia, jangan berubah, setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Dari awal sampai ke tangan, turun satu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap
musim kehidupan, waktu ku kuat, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup. Mari katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta. Saya mendengar suara pria-pria, ya, sudah menikah atau belum? Komitmen kepada Tuhan. Dalam Yesus harapan bapak-bapak, pria-pria tidak akan hilang. Oh Yesusku, ya wanita-wanita, wanita-wanita, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Demas meninggalkan pelayanan. Ada contoh lain namanya Gehasi. Jangan kasih nama anak saudara Gehasi, tidak bagus. Gehasi adalah pelayan daripada Elisa, dan Gehasi ini melihat bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Gehasi menyaksikan bagaimana Tuhan melipatkan minyak janda di Sarfa. Minyak tidak habis, tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam beli-beli tidak habis. Dia menyaksikan bagaimana Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem. Gehasi melihat dengan mata kepala sendiri. Gehasi melihat ketika Elisa berkata, bilang sama Naaman, celupkan dirimu 7 kali. Dia melihat bagaimana Naaman yang sakit kusta bersih dari sakit kusta, sembuh dari sakit kusta. Melihat tanda-tanda ajaib, melihat mujizat-mujizat, tidak menjamin saudara setia sampai akhir. Haleluya. Kalau Demas tadi setia melayani, setia ikut hamba Tuhan yang diurapi, kawan sekerja Allah, tapi tidak menjamin dia tidak tinggalkan pelayanan. Gehasi seorang pelayan, ya. Kalau sekarang itu Gehasi itu sama seperti Wesley, pelayan. Haleluya. Sama seperti Demas. Cuma Demas tinggalkan saya, Wesley tetap tidak tinggalkan. Saya bilang Wesley itu anak di luar nikah. Haleluya. Haleluya. Saya kembali bahwa melihat mujizat, melihat tanda-tanda ajaib tidak menjamin tidak meninggalkan Tuhan. Gehasi telah memulai dengan baik.
Di mana ada Elisa, di situ ada dia. Di mana Elisa membuat mujizat, di situ ada Gehazi. Tetapi dekat dengan pembuat mujizat, hamba Tuhan mujizat, tidak berarti dia bisa mengakhiri hidup dengan baik. Haleluya. Saya belajar, saya menemukan bahwa Gehazi itu seorang pelayan yang dikuasai dengan keserakahan. Kata dasar apa? Bilang kiri kanan jangan serakah. Tambah lagi, bukan kau orangnya maksudnya. Haleluya. Ketika Naaman sembuh, sebagai ucapan terima kasih Naaman itu, dia ingin memberikan sesuatu kepada Elisa. Ingin memberikan sesuatu, tapi Elisa menolaknya. Elisa tidak mau. Kenapa? Karunia kesembuhan bukan dari Elisa, tapi dari Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan yang lakukan mujizat dibayar, itu bukan hamba Tuhan, tapi itu hamba. Haleluya. Sekali lagi, kalau ada hamba Tuhan yang dibayar ketika melayani, itu hamba uang. Tapi sekarang memang hamba Tuhan modern. Kalau misalnya saya, ini contoh, mau ke Papua, tanya dulu, tiket siapa yang tanggung? Terus PK-nya berapa? Saya tinggal di hotel bintang berapa? Bintang 5 atau bintang 7? Sekarang begitu, saudara. Tapi kalau saya diundang, saya lebih suka di Pastori. Saya pernah diundang di Pastori di Toraja, pastornya berantakan, tapi puji Tuhan, iman saya tidak berantakan. Haleluya. Mungkin saya sudah terbiasa dengan ibu gembala yang bersih, atau mungkin terlalu bersih. Saya pergi di rumah kotor, ampun. Tapi saya bilang yang penting saya bisa tidur. Tidak selama-lamanya saya ada di Pastori. Haleluya. Kamu termonen begitu, tanya berapa PK-nya, naik pesawat apa. Ada lagi mau Garuda. Garuda mahal. Saya ke Surabaya baru-baru PP, pergi 1.720.000, pulang 1.800.000. Surabaya dulu cuma 500. Saya melihat memang hidup ini semakin hari semakin susah, tapi Tuhan pelihara kita semua. Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara saudara. Keadaan boleh susah, tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan bagi jemaat eklesia dan gembala tetap untuk selama-lamanya, tidak berubah. Tidak berubah. Tak, jangan jadi seperti Demas dan jangan seperti Gehazi. 2 Raja-Raja pasal 5 kita baca bersama-sama dalam ayat yang ke-20. Gehazi serakah. Haleluya. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Kan Elisa tidak mau ambil itu. Ayatnya yang keberapa tadi? 20. Berpikirlah. Situ dulu, jangan terus. Berpikirlah. Pikiran kita kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita kadang pikiran yang menyesatkan. Itu sebabnya pikiran kita harus taruh dalam pikiran kita adalah pikiran Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 dan sampai 11, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran kita harus sama dengan pikiran Kristus. Kalau pikiran kita sama dengan pikiran Kristus, kita tidak mengejar laba, tidak. Kita tidak mengejar keuntungan dengan mengorbankan orang lain, tidak. Saya puji satu jemaat kita, dia bekerja di satu perusahaan dan perusahaan itu bergerak dalam bidang saham dan ada juga mata uang. Dia bilang sama saya begini, saya tidak mau nasabah itu rugi, perusahaan rugi. Ini yang susah. Dia tidak mau nasabah rugi, perusahaan rugi. Itu bagus. Jadi dia harus jaga kedua-duanya. Orang lain tidak mau nasabah hancur, yang penting perusahaan untung. Ini dia mau nasabah untung, perusahaan untung. Artinya tidak merugikan. Dimanapun kita pergi dan berada, jadilah berkah. Jadilah berkah. Jangan kita merugikan orang, tapi kita membuat orang lain itu diuntungkan dan bersukacita. Haleluya. Maka pikir Gehazi. Dia pikir. Sekali lagi pikiran kita harus taruh tunduk kepada pikiran Kristus. Biarlah Kristus yang memimpin pikiran kita. Kalau pikiran kita dikendalikan oleh Kristus, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan serakah, tapi kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, hidup ini, saya dan saudara itu dikasih berkat sesuai dengan porsi masing-masing. Tidak mungkin VC itu Tuhan kasih dia percayakan 5 miliar. Dia ke Malino dapat persembahan dari jemaat 8 juta. Tiba di Malino dia bingung. Dia bilang sama staf, saya bingung, ini 8 juta saya mau bikin bagaimana. Jadi Tuhan percayakan kita itu berkat ekonomi sesuai dengan kemampuan kita. Ada dipercayakan bisa miliar, ada yang tidak. Kenapa? Jangan sampai dikasih miliar itu disalahgunakan. Itu semuanya Tuhan memberikan porsi kepada kita. Berkat itu berbeda-beda. Tapi dengar firman Tuhan. Kalau engkau adalah orang yang dapat dipercaya Tuhan dalam mengelola keuangan, engkau akan ditambahkan dan ditambahkan. Saya ulangi. Kalau engkau orang yang dapat mengelola berkat Tuhan, bisa menata dengan baik berkat Tuhan, Tuhan akan percayakan engkau berkat lebih dan lebih lagi. Katakan amin. Mau dipercayakan berkat lebih lagi? Mau? Tapi jangan lupa, kalau saudara berkati, jangan salah gunakan. Haleluya. Karena orang Makassar, bukan orang Makassar sih, orang-orang, ya bukan cuma orang Makassar, banyak uang, banyak uang, banyak istri. Jemaat Eklesia yang banyak uang tidak boleh istri banyak ya. Satu saja sudah cukup. Ada yang mau kali lagi sini. Haleluya. Sekali lagi Tuhan percayakan kepada kita berkat sesuai dengan kemampuan kita mengelola berkat itu. Haleluya. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Saya percaya berkat untuk jemaat Eklesia tidak akan pernah berhenti, akan mengalir terus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Berpikirlah Gehazi. Sama-sama baca. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani nama orang Arab ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia
hamba menerima sesuatu daripadanya. Haleluya. Dia pikir Tuhanku telah suka, bukan Tuhanku suka. Tuhanmu itu tidak gila harta. Tuhanmu itu tidak serakah. Tuhanmu tahu bahwa mujizat yang terjadi atas Naaman bukan karena Elisa, tapi karena Tuhan. Dari Tuhan gratis, maka semuanya gratis. Haleluya. Aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Haleluya. Jadi mulai dari pikiran. Kalau pikiran kita baik, maka yang kita lakukan adalah, kalau pikiran kita jahat, yang keluar adalah Jahat. kalau pikiran kita itu menipu, maka yang keluar adalah penipuan. Haleluya. Hati itu ada di mana? Hati itu ada di mana? Di sini, di sini. Pikiran ada di mana? Pikiran ada di kepala. Haleluya. Hati sumber segala sesuatu. Berarti hati di mana? Haleluya. Ini agak kadang bingung. Pikiran harus baik, maka yang keluar adalah baik. Haleluya. Gehazi tidak puas dengan berkat yang dia dapatkan dari Elisa. Gehazi menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Maaf jemaat eklesia, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Amin. Amin. Jangan. Alkitab berkata, akar dari segala kejahatan adalah Uang. akar dari segala kejahatan adalah Cinta uang. cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Haleluya. Sama-sama baca 3, 2, 1. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Haleluya. Kita boleh punya uang banyak, tapi jangan taruh pikiran kita di uang. Kita boleh banyak harta, jangan taruh pikiran kita di harta. Ataupun kita pintar, kita cerdas, jangan taruh hidup kita di kecerdasan kemampuan kita. Sekali lagi, semua hanya anugerah Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena dia cinta akan uang, serakah, maka dia mulai berbohong. Dia mulai berbohong. Kembali dalam kitab tadi Gehazi, ayat 21. Sama-sama baca. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Ayat 22. Jawabnya, selamat tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan. Disuruh tidak? Disuruh tidak? Tidak. Orang yang serakah, cinta uang, dia akan mengarang cerita. Dia akan mengarang cerita, dia akan berbohong. Haleluya. Orang itu kalau tidak suka bohong dan dia berbohong, maka jantungnya berdebar.
Tapi coba sudah sering berbohong, jantungnya Tidak berdebar. biasa saja. Ya, itu bahaya ya. Kalau saudara melakukan sesuatu masih berdebar, berarti masih ada Rasa takut. rasa takut. Tapi kalau sudah biasa, bertobatlah, kerjaan Allah sudah dekat. Haleluya. Kembali saudara, jadi dia bilang, baru selama tuanku Elisa menyuruhku, satu kebohongan. Kemudian baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Bohong lagi ya. Bohong. Dua kebohongan. Ya, Elisa tidak suruh, dia bilang Elisa suruh. Ya, kemudian dia bohong, ada 2 orang muda rombongan Nabi. Haleluya. Bapa segala pembohong adalah iblis. Haleluya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keserakahan, cinta uang membuat kebohongan, membuat kesalahan demi kesalahan. Gehazi mengakhiri pelayanan dengan tidak baik. Mengakhiri pelayanan tidak baik, saudara. Karena keserakahan, karena cinta akan uang, dia buat kebohongan demi kebohongan. Haleluya. Dan ayat 22 tadi, berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. 23. Sama-sama baca 23. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan terus 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujannya. Mereka ini mengambil semuanya di depan dia. Haleluya. Ayat 24. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Ayat 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Betul? Berbohong. Bohong lagi. Haleluya. Bilang kiri kanan, jangan suka bohong. Haleluya. Haleluya. Karena pikirannya rusak. Kalau pikiran rusak, maka yang keluar rusak. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari segala sumber segala kehidupan. Hati Gehazi itu sudah tidak baik. Sudah tidak baik. Maka yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak baik. Haleluya. Gehazi berbohong. Dia mengakhiri pelayanannya dengan sesuatu yang tidak baik. Dia kehilangan kehormatan. Dia kehilangan pelayanan. Dia kehilangan masa depan. Bahkan firman Tuhan berkata, penyakit Naaman melengket di tubuh. Penyakit Naaman melengket di tubuh. Haleluya. Saya berharap, saya berdoa, kita mengakhiri hidup kita dengan kehidupan yang baik. Amin. Mengawali dengan baik, mengakhiri dengan baik. Tuhan berkati kita semuanya. Mari semua kita berdiri. Sambil mengangkat tangan kita. Kita adakan anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu.
kita dengan baik. Jangan mengakhiri hidup kita dalam dosa. Jangan seperti Demas, mengakhiri hidupnya dengan mencintai dunia. Jangan seperti Gehazi, mengakhiri hidupnya dengan tidak taat, penuh dengan kebohongan, dan akhirnya pelayanannya hancur. Penyakit Naaman melengket di tubuhnya. Saya berdoa, firman ini termata dalam loh hati kita. Makasih Bapak. Semoga anak-anak Tuhan. Haleluya. Sekali lagi di dalam pujian ini, Ibu Gembala akan berdoa. Anugerahmu bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami ada di pelataran Tuhan hari ini, semua karena kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, yang selalu memperhatikan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk setiap berkat-berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Berkat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu bisa jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami bisa menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kami pergi dan kami berada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dapat memberkati banyak orang melalui hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biar firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Pengurapan dan kekudusan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu dan kami semua yang hadir pada saat ini. Biarlah kehidupan kami bisa menjadi saksi dan berkat dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan,
Ajar kami semua yang hadir pada pagi hari ini untuk tetap setia, beri kekuatan kepada kami untuk hidup setia kepada Engkau dari awal sampai akhir hidup kami, ya Tuhan. Biar kami berdoa juga, biar roh Tuhan itu ada memimpin setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Dan roh Tuhan itu akan tinggal diam untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Bapa, beri kami kekuatan senantiasa dalam hidup kami, Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa yang baik, kami percaya ketika kami hidup, Tuhan, setia di hadapan Tuhan dari awal sampai akhir hidup kami percaya bahwa mahkota kemuliaan itu, mahkota kehidupan itu akan menjadi bagian kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu bagi kami, Tuhan, dan kami mau tetap taat dan setia kepada Engkau dari awal sampai selesai hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan diberkati oleh tubuh dan darah Tuhan. Layakan dan kuduskan hidup kami semua, Tuhan. Biarlah kami berlayak menerima sesuatu yang mulia dan kudus dari Engkau. Dan ketika kami berlayak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, maka berkat itu menjadi bagian kami. Hidup kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang datang dengan sakit akan pulang dengan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Tubuh dan darah Tuhan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat mengalir di tempat ini, urapan mengalir di tempat ini, kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, dan mujizat Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami kepada Engkau, Tuhan, dan Engkau hadir dan Engkau memberkati kami melalui tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ajaku
adalah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Maka yang angkat roti dan kanan tinggi-tinggi. Kemudian Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan daku seberapa banyak kali kamu memakainya. Haleluya. Tubuhnya hancur untuk keselamatan kita. Tubuhnya penuh dengan bilu-bilu supaya kita disembuhkan. Sama-sama katakan, inilah tubuh Kristus. Tubuh perjanjian, tubuh yang tak bercacat, tubuh yang kudus, tubuh yang menyelamatkan. Saya percaya setelah saya makan dengan iman, mujizat saya alami, sembuh dari sakit, sehat dan kuat, penuh kasih karunia Tuhan dan berkat yang terbaik dari Tuhan. Saya makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah menjadi peringatan akan daku seberapa banyak kali kamu meminumnya. Bahwa darah yang tertumpah di Kalvari untuk keselamatan kita, untuk penyucian dosa kita. Haleluya. Sama-sama katakan, inilah darah Yesus, darah perjanjian. Saya percaya ketika saya minum dengan iman, ada proteksi ilahi menjaga saya dari penyakit sampah, niat manusia, setan, dan kuasa kegelapan. Darah Yesus sanggup melindungi saya sekarang sampai selamanya. Saya minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. We give you we worship you.
sesuatu, disanjung tinggi dan dimuliakan. Terima kasih buat tubuh dan darahmu, dan terima kasih buat firman-Mu. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Persembahan kita berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan kepada Bapa surga. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan sudah mengikuti perjamuan kudus yang ada, dan kami akan melanjutkan kepada kami akan memberikan persembahan besar dari tempat yang maha tinggi berkat sesuai janji firman. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan berkati bahwa beserta keluarga, perayaan serta kegiatan-kegiatannya. Terima kasih.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Sekali lagi, tepuk tangan di kepala. Haleluya. Terima kasih Bapa. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Kebesaran, kebaikan, berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Pelayan altar diberkati. Pelayan perjamuan kudus diberkati. Semua jemaat diberkati Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu. Berkati mereka mengembalikan milik Tuhan. Tuhan buka tinggap langit, curahkan berkat berkelimpahan sampai tak tertadakan. Tuhan menjamin makanan, Tuhan menjamin minuman, Tuhan menjamin masa depan, Tuhan menjamin usaha, menjamin pekerjaan. Berkat yang terbaik Dia karuniakan kepada mereka yang setia mengembalikan milik Tuhan. Belalang belahap, belalang begini. Setan, kuasa gelap, ninjat manusia, penyakit sampah, kami katakan dalam nama Yesus. Tinggalkan umat Tuhan yang setia mengembalikan milik Tuhan. Jemaat-jemaat yang tidak bersama dengan kami maupun baik yang ada di Makassar, di luar pulau Sulawesi, bahkan yang ada di luar negeri, Tuhan jaga lindungi, Tuhan pelihara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tetap angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on.
saudara.